biasa orang yang mengalami sindrom imposter. Cek notifikasi baru mandi, habis mandi cek notif lagi, habis mandi cek notif baru pakaian siap-siap dan berangkat. Pas sampai pasti cek notif lagi kalau misalnya. Pilih paling sering hidup di dunia maya atau dunia nyata. Positivity, sindrom imposter itu sudah ada gejalanya di dalam kita. Mau didengarkan atau mau dikasih motivasi? Pilih, punya pacar tidak? Puji Tuhan punya. Jadi toxic positivity itu adalah Bukan menjadi racun yang baik. Ada kan racun yang baik? Gak ada kan? Gak ada racun yang Racun baik. pasti Saya. ya. Halo, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada. Di kesempatan ini kami akan sharing sedikit mengenai suatu hal yang saya anggap unik untuk kita perbincangkan, khususnya bagi kaum muda atau yang biasa kita sebut dengan generasi milenial. Langsung saja kita bincang-bincang, kita sharing. Bagaimana Pak Fitra? Apa yang akan kita sharingkan? Oke, jadi begini teman-teman ya, Vivi, di gejala sosial sekarang ini kalau kita melihat ya banyak sekali muncul hal yang aneh-aneh kan, yang paling paling membuat sekarang gempar itu kan tentang penyakit ini yaitu COVID-19. Ya. Nah, COVID-19. berhubungan hal itu ada beberapa saya katakan penyakit sosial. Karena kenapa saya bilang penyakit sosial? Karena hal ini sebenarnya kita alami cuma kadang kita tidak sadari. Kira-kira penyakit apa itu? Ya. Oke. Jadi gini, ada beberapa penyakit, tapi khususnya pada hari ini kita akan bahas itu dua penyakit gangguan psikis sebenarnya saya sebutnya seperti itu, gangguan psikis. Yang pertama itu kita biasa dengar disebut dengan toxic positivity. Toxic. Pernah dengar tidak? Toxic positivity. Saya cuma pernah dengar sekilas sih, tapi itu kayaknya lagi gencar di kaum muda ya, kaum milenial sekarang. Banyak kaum muda yang mengalami yang namanya toxic positivity itu ya, Pak. Ya, kalau saya tanya kira-kira kalau dari kata toxic positivity apa itu menurut kamu? Toxic positivity itu berbicara tentang apa sih? Penyakit apa gitu? Kalau kita uraikan dari katanya, ada toxic, ada positivity. Kalau toxic itu kan biasanya berhubungan dengan racun ya. Betul. Terus positivity itu hal-hal yang baik, positif. Betul. Jadi kalau kita gabungkan menjadi racun yang baik. Ada kan racun yang baik? Gak ada kan? Gak ada racun yang Racun baik pasti menurut buruk saya. kan? Tapi Ya. ya itulah tadi kenapa dari segi nama saja toxic positivity ini sudah menarik ya. Jadi gini, kita ke penjelasan tentang toxic positivity itu dulu deh ya. Ya, oke. Jadi toxic positivity itu adalah suatu dorongan atau pemberian motivasi kepada seseorang atau kepada diri sendiri ya, yang justru bahwa dorongan motivasi itu adalah bersifat toksik atau racun. Nah, aneh kan? Jadi sebetulnya toxic positivity ini sesuatu yang tidak baik kalau untuk seseorang ya. Bisa dibilang kasarnya seperti itu. Karena kalau misalnya saya sebagai seorang awam yang sebetulnya masih terlalu asing dengan ini toxic positivity. Saya kira toxic positivity itu adalah sesuatu yang baik. Ternyata itu adalah hal yang tidak baik. Ya, betul. Jadi gini, sebenarnya toxic positivity itu adalah sesuatu pemberian positive thinking kepada diri sendiri atau kepada orang lain yang terlalu over. Saya selalu meyakini bahwa segala sesuatu yang terlalu over pasti sifatnya tidak baik. Contohnya kayak bagaimana itu, Pi? Contohnya. Jadi gini, kalau misalnya Vivi nih, punya pacar tidak? Puji Tuhan punya. Ya, misalnya kita contohkan saja ya. Kita tidak kita contohkan saja ini. Vivi punya pacar.
lalu pacarnya ini sering mengekang, sifatnya itu overprotective atau lebih ke arah dia terlalu dia overprotective sehingga Posesif ya, posesif. ya. Kadang-kadang dia juga mungkin memukul, Hmm. ya. Lalu saya sebagai sahabat sini langsung katakan, nggak usah diambil pusing itu, kamu curhat ke saya kan tentang pacar kamu, nggak usah diambil pusing, ambil positifnya aja. Mungkin pacarnya kamu ini lagi bad mood atau ada masalahnya, tapi itu anggap saja apa ya, ambil positifnya aja kayak gitu. Saya selalu memberikan kamu bahwa ambil positifnya aja, nggak usah terlalu dipikirkan. Itu semua nanti juga akan berjalan dengan baik. Nah, pemberian motivasi itu, positif thinking itu, yang saya salurkan ke kamu, lalu kamu masukkan di dalam pikiran kamu, itu akan menjadi toksik nantinya. Karena keadaan bahwa kamu dipukuli pacar atau pacar yang terlalu over sekali posesif itu, sebenarnya kan itu keadaan yang tidak baik kan. Ketika kamu masukkan itu dalam dirimu, pemberian motivasi-motivasi itu, berpikir positif selalu, padahal keadaan sebenarnya memang negatif. Nah, itu yang membuat kita biasa saya sebutnya itu membohongi diri sendiri. Jadi seolah-olah kita apa ya, membohongi perasaan kita atau tidak menerima kenyataan. Jadi itulah lucunya juga bahwa di beberapa seminar ya, saya tidak mengatakan bahwa positif thinking itu salah, tidak. Yang saya maksudkan adalah positif thinking itu baik, tetapi harus ditempatkan sesuai porsinya. Artinya segala sesuatu yang negatif misalnya yang terjadi dalam kehidupan kita itu perlu juga kita merefleksi diri. Positifnya itu jangan juga kita lupakan bahwa ternyata keadaan ini negatif sehingga kita membiarkan itu menjadi toksik buat kita. Nah, itu paling banyak terjadi di kehidupan anak muda sekarang ini sih, kan? Iya, Gitu. jadi sebetulnya memberi motivasi positif itu tidak selalu baik. Iya. Seperti itu, memberi pengaruh. Iya. Padahal sebetulnya temannya ini butuh sebetulnya tidak butuh lah. dia tidak butuh motivasi positif. Iya, mungkin dia cuma ingin cerita. Kan ada juga kan apalagi perempuan kan sering curhat ke temannya kalau ada masalah. Karena cewek itu yang paling sering lah. Betul, curhat kepada temannya. Yang sebenarnya dia tidak perlulah untuk ditanggapi. Dia hanya perlu untuk meluapkan emosinya. Ya. Nah, itu kadang-kadang kita juga harus tahu hal itu, mengenal perasaan seseorang itu disebut empati. Jadi sebetulnya kadang orang datang curhat itu bukan butuh motivasi, tapi dia butuh didengarkan untuk tempat meluapkan emosinya kepada temannya. Betul sekali. Kalaupun kita mau memberikan motivasi atau memberikan masukan, tanya dulu deh. Apakah kamu mau, misalnya saya berikan pendapat, kalau dia tidak mau, mending jangan. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa orang itu hanya mau ingin didengarkan saja, tanpa perlu diberikan kayak semacam motivasi atau menghakimi dia. Apalagi jangan ya, menghakimi seseorang itu jangan, karena kita tidak tahu pengalamannya, apa yang dia lalui itu, pengalamannya itu kita tidak bisa rasakan. Kita seolah-olah menjadi guru di dalam kehidupannya, padahal dia itu mempunyai pengalaman tersendiri. Jadi sebaiknya ini, kalau misalnya ada teman yang mau datang curhat ke kita, terus kita bertanya dulu, kok mau didengarkan atau mau dikasih motivasi? Bagaimana menurutmu ini? Iya sih, kalau terlalu begitu sih kayak terlalu formal juga. Kan kalau sudah sahabat itu kayak kita sudah bisa saling mengenal perasaan kan. Kalau misalnya kayak saya misalnya sama Vivi sudah berapa lama berteman, pasti ketika kamu datang ke saya untuk curhat misalnya kan, saya bisa mengetahui ini masalah yang kamu alami ini perlu untuk saya berikan masukan atau tidak. Nah, itu bisa kita juga harus mengenal itu, mengenal teman, mengenal sahabat kita. Tanpa sebenarnya ya kalau misalnya mau ditanya juga bisa ya, kita mau tanya apakah saya memberikan sedikit saran, bisakah saya memberikan sedikit saran. Nah, seperti itu. Itu sih bagusnya ya, supaya kita terhindar daripada justru kamu datang curhat tentang kejadian misalnya sesuatu masalahmu, justru saya memberikan beban lagi. Itu tadi sebenarnya toxic positivity yang banyak sekali terjadi, dan itu sebenarnya yaitu toxic. Jadi lebih baik teman yang baik itu sejatinya tahu ini temannya butuh didengarkan,
teman yang sebelum kamu berbicara ke saya sudah tahu perasaanmu itu seperti apa. Itu namanya empati. Oke. Itu disebut kalau teman itu saya anggap ada levelnya juga ya. Ya. Jadi sebelum kamu misalnya mengungkapkan sesuatu ke saya itu saya sudah tahu, oh ini kayaknya moodnya lagi begini. Ya. Gitu. Betul. Dan itu kayaknya susah sekali dapat teman yang seperti itu. Susah, itu perlu pengalaman. Ya. Makanya saya juga kadang dalam hidup kayak mengatakan bahwa kita tidak butuh lingkaran pertemanan yang terlalu besar. Tidak perlu butuh teman yang banyak. Ya. Lebih baik punya banyak teman yang sedikit, tapi dia bisa mengerti kita. Sepakat. Ya. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, sesuatu yang over pasti tidak baik. Menurut saya ya, saya tidak tahu menurut orang lain, tapi ini menurut pandangan saya, sesuatu over itu tidak baik. Banyak teman itu tidak baik. Ya. Menurut saya. Satu analogi yang sedikit lucu, banyak teman itu tidak baik. Saya ambil yang sedikit lucu lah ya. Contohnya itu, ketika kita ulang tahun, Ya. banyak teman, ya banyak kamu traktir kan begitu. Ya, kita betul, kan betul, itu betul, analogi betul. sedikitnya saja. Tapi kan kalau ulang tahun, kan kalau punya banyak teman, pasti kalau misalnya memang dia teman, mungkin kalau Pak Fitra bilang banyak teman, pada saat ulang tahun kita bakalan banyak mengeluarkan uang untuk menraktir. Tapi ada kalanya juga kan teman kasih hadiah ke kita, pasti kita senang kalau begitu. Iya sih, cuma kan budaya kita itu budaya ketimuran bahwa apa ya, lebih kalau kayak teman apalagi ulang tahun itu memang justru kita pengeluaran itu besar-besaran. Iya. Saya tidak mau bahas tentang ulang tahun ya, cuma itu analoginya saja, analogi simpel. Ya, Supaya analogi gampang. simpelnya ini. Oke. Jadi sesuatu yang over itu sekali lagi buat saya itu tidak baik. Ya. Banyak teman, banyak uang juga tidak baik. Menurut saya tidak tahu menurut orang lain, tidak masalah orang berbeda perspektif. Bagaimana analoginya itu, Oke? Banyak uang tidak baik. Kenapa? Kenapa seperti itu? Ini, saya pernah mendengar suatu cerita begini ya, dengan tetangga saya. Dia bercerita tentang orang yang maaf dalam tanda kutip gangguan mental. Jadi dia katakan begini, orang gangguan mental itu katakan begini, saya memang kasihan, gila gitu, saya memang gila, tetapi yang lebih saya rasa kasihan adalah pejabat. Dia katakan seperti itu. Karena kenapa? Pejabat itu banyak sekali maunya, itu yang membuat dia tidak puas. Jadi banyak uang itu sebenarnya justru membuat kita keinginan-keinginan itu banyak yang akan kita ekspresikan, banyak yang akan kita semakin kita berpikir kita memiliki banyak uang, semakin banyak kebutuhan yang kita tambahkan. Betul. Seperti itu. Bagus kalau banyak uang tetapi dermawan, tetapi yang terjadi selama ini kan ya kita tahu sendiri bahwa banyak uang itu justru membuat kita lupa diri, membuat kita apa ya, menganggap sesuatu itu bisa dinilai dari uang. Ya. Itu menurut pandangan saya. Tapi saya kembalikan lagi, memang semua orang kan punya pandangan masing-masing kan. Yang namanya manusia itu memang tidak ada puasnya. Iya pasti. Itu kodrat kita. Ya, betul. Dari awal memang manusia itu tidak pernah puas, itu jadi kodrat. Sejak manusia diturunkan di bumi ini, kita tidak akan pernah puas. Ya. Oke, kembali ke toxic positivity. Jadi adakah solusi yang bisa diberikan kepada kita kaum muda, kaula-kaula muda generasi milenial, supaya bagaimana kita bisa menghindari toxic positivity, supaya toxic positivity itu tidak ada di dalam diri kita? Oke, bagus sekali. Saya kalau dibilang solusi, saya terlalu apa ya? Jadi kayak nanti ini kayak sindrom imposter. Nanti kan kita bahas sindrom imposter. Karena gini, kalau dibilang tanya solusi, kayak saya seolah psikolog kan. Tapi sebenarnya kita kan sharing. Iya, sharing. Artinya bagi saya pribadi, kalau untuk solusi, memang kita khususnya anak muda ya, kaum milenial, saya yakin kita semua itu harus berpikir realistis dengan keadaan. Jangan mudah apa ya, terpengaruh sama orang lain. Saya itu justru berpandangan gini, orang yang biasa memberikan seminar atau apapun itu, saya punya asas kayak kalau dalam kepolisian asas peraduga bersalah. Nah, saya asas tidak percaya. Ya. Jadi gini, saya itu orang paling susah untuk dipengaruhi. Dan saya memang alami itu karena keras kepala. Ya. Keras kepala itu memang negatif, tetapi bagi saya kayak sudah melekat lah. Ya. Jadi itu sebenarnya bagi saya sendiri cara untuk bagaimana kita tidak terpengaruh oleh toxic positivity itu, bagaimana kita berpikir kritis akan keadaan kita yang lebih kepada realistis gitu ya.
Kalau sesuatu keadaan itu negatif, ya kita jujur pada diri sendiri bahwa ini tidak baik, saya harus tinggalkan ini. Jadi seperti itu sih, lebih kepada realistis. Realistis. Jadi jangan menganggap semuanya itu bisa diatasi dengan motivasi-motivasi yang menurut kita, apa yang kita motivasikan ke teman kita belum tentu itu. Belum tentu itu apa yang kena betul di masalahnya. Menurut kita oke lah, saya bisa memberikan dia motivasi, tetapi kita nggak tahu pengalaman selama ini yang dirasakan itu gimana kan. Jadi itu sih yang biasa yang ini. Oke. Jadi ketika kalau ada temannya kita yang datang curhat ke kita, jadi belum tentu mereka mau datang untuk minta saran ke kita. Kadang seseorang itu butuh didengarkan. Seperti itu. Sepakat. Ya. Jadi mari kita menjadi orang yang realistis, yang tidak memberikan sindrom toxic positivity. Saya biasa sebut sindrom toxic positivity ini kan bahasa gaul kan. Iya. Saya biasa sebutnya positive thinking. Positive thinking. Ya, Oh, bukan positive thinking tapi positive thinking. Positive thinking. Ya, positif yang menjadikan kita thinking. Jadi Thinking. seperti itu. Oke. Jadi kan tadi kita sudah bahas tentang toxic positivity atau biasa Fikra bilang apa? Positive thinking. Positive thinking. Ya. Oke. Jadi mengenai toxic positivity itu ada lagi yang kaitannya dengan satu fenomena yang terjadi di kalangan muda. Ya. Selain toxic positivity ternyata ada yang namanya sindrom imposter. Oke, bagaimana menurut Pak Fikra tentang sindrom imposter ini, Fik? Oke, jadi gini, tadi kan pernah Vivi tadi menyinggung soal Toxic. ya, soal tentang bagaimana solusi, sehingga saya katakan bahwa nanti saya jadinya sindrom imposter. Jadi gitu kan? Jadi sindrom imposter itu adalah semacam gangguan psikis ya, yang membuat kita merasa tidak percaya diri. Membuat kita merasa tidak percaya diri. Padahal pandangan orang di luar kepada kita itu kita begitu hebat, kita buat begitu luar biasa. Tetapi pandangan kita ke diri sendiri itu kayak tidak percaya diri. Jadi itu sindrom imposter itu. Contohnya kayak bagaimana sih? Contohnya. Jadi sindrom imposter ini kayak bagaimana? Contohnya gini. Nah, ini contoh real ya. Tadi kan contoh real. Ya. Vivi ini kan kita tahu seorang akademisi. Dia sekarang tinggal menjalani ujian untuk penyelesaian S2 ya, hukum kan? Ya. Hukum. Sama toh. Ini kita ambil contoh. Oke. Dia seorang akademisi penyelesaian S2, perempuan kan, wanita karir. Jadi dalam pandangan saya bahwa luar biasa ini Vivi punya perkembangan atau seorang pribadi Vivi ini luar biasa, dia begitu apa ya, hebat bagi saya. Seorang perempuan bagaimana, biasa perempuan kan S1 saja sudah bersyukur kan, tidak berpikiran untuk terlalu jenjang pendidikan lebih tinggi, apalagi sambil kerja. Nah, jadi pandangan saya terhadap kamu itu begitu luar biasa, tetapi kamu merasa bahwa saya biasa saja sebenarnya, tidak sehebat itu sih. Justru membuat saya tidak percaya diri, justru membuat saya kayaknya keberuntungan atau kayak suatu kebetulan saya ini menjadi seperti ini. Tapi kayaknya betul itu yang kau bilang. Saya merasa kayak biasa-biasa aja. Jadi memang gini, kenapa ini kita bahas karena itu tadi. Ini menarik karena memang sebenarnya kita ini dari toxic positivity, sindrom imposter itu sudah ada gejalanya di dalam diri kita semua. Oke. Kenapa saya katakan gitu? Ciri-ciri yang paling berpengaruh itu adalah media sosial. Saya katakan bahwa saya selalu katakan bahwa kita ini hidup di dua dunia. Dunia apa satu? Dunia nyata dengan dunia maya. Dunia maya. Kalau saya mau tanya, jujur ini ya, Vivi paling sering hidup di dunia maya atau dunia nyata? Kayaknya tunggu dulu kalau saya pikir-pikir saya bangun itu pasti saya cek notifikasi dulu. Cek notifikasi baru mandi. Habis mandi cek notif lagi. Habis mandi cek notif baru pakaian siap-siap dan berangkat. Pas sampai pasti cek notif lagi. Kalau misalnya belum memulai aktivitas, cek aktivitas lagi. Malah kadang di sela-sela aktivitas itu pasti buka sosial media. Pulang
memungkinkan bahwa saya anggap 50-50% saja lah ya. Saja gitu. Ya, satu di dunia maya, satu di dunia nyata. Tetapi apa ya? Karena hal itu, media sosial itu yang membuat kita seolah-olah hidup dalam kepalsuan. Kita kan selalu misalnya ketika memberikan status atau memposting sesuatu di IG, Facebook, apapun itu media sosialnya, tidak mungkin kita mau tampilkan buruk-buruk kita kan. Jarang sekali, kalaupun ada mungkin jarang sekali 1 dari 100 orang atau 1000 ya, yang terlalu real seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita ingin diakui, sifat dasar kita kan ingin diakui, ingin dihormati oleh orang, sehingga itu media sosial, dunia maya menjadi akses kita untuk tampil sebagai dunia panggung sandiwara kita. Itulah yang membuat kita biasa di dunia nyata tidak percaya diri. Jadi ketika misalnya saya ya banyak sekali postingan-postingan yang saya upload itu begitu luar biasa di hidup, nongkrong di kafe, pergi jalan ke luar negeri, Bali atau sebagainya kan. Tetapi orang berpandangan bahwa hidup saya hedonis, banyak uang atau segala macam. Tetapi nah itu tadi saya hidup dalam kepalsuan yang membuat saya artinya saya itu tidak seperti itu sebenarnya. Itu cuma apa ya, intinya tidak mengakui atau berbanding terbalik dengan orang yang orang pikirkan tentang saya. Dalam pemikiran saya artinya gitu. Secara tidak sadar ini kita membangun image di dunia maya, Fik. Memang betul, Tanpa kita sadari. memang. Dan itu memberikan pemikiran orang lain ke kita yang sebetulnya kita itu begitu sempurna, padahal kita sendiri merasa kayak sebetulnya tidak ada jin apa-apa, tapi orang sendiri karena sosial media itu jadinya seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, maka saya bilang kalau biasa bilang apa di saya padahal. Apa di saya padahal. Nah, hal-hal itu sebenarnya tadi yang membuat kita menjadi sindrom imposter. Kalau saya menyebutnya itu tadi lagi kerendahan diri, rendah hati itu kan baik. Ya. Segala sesuatu yang over pasti tidak baik. Rendah hati itu baik, tapi kalau terlalu over rendah hati, kita justru membuatnya itu sindrom imposter, tidak percaya diri melakukan sesuatu, tidak sesuai ekspektasi orang biasa ya. Kalau dalam contoh saya pernah baca di internet, contohnya itu sindrom imposter ini banyak dialami oleh fresh graduate. Contoh orang yang biasa selesai kuliah kan, apalagi misalnya dia kuliah di luar negeri. Orang kuliah di luar negeri dengan gelar PhD misalnya. Ketika pulang di Indonesia atau pulang di kampungnya, semua orang pasti menganggap anak muda luar biasa ini kan, kuliah di luar negeri, gelarnya bagus. Tetapi dalam dirinya dia merasa saya tidak seperti itu. Tidak semua hal saya tahu gitu ya. Mungkin saya kebetulan gitu. Saya gitu. Nah, itu sebenarnya sindrom imposter. Pernah juga saya baca itu katanya sindrom imposter paling sering dialami oleh anak pertama dalam sebuah keluarga yang barusan lulus kuliah. Tadi contohnya. Jadi kayak dia merasa saya ini anak pertama, orang tuanya jadikan dia sebagai anak yang bisa diandalkan lah setelah dia lulus kuliah. Tapi dia merasa saya ini belum ada apa-apa, belum bisa apa-apa. Itu tadi karena kerendahan hati itu terlalu over sehingga membuat tidak percaya diri melakukan suatu hal yang baru. Dia menganggap bahwa saya itu datang PhD, gelar PhD saya karena kebetulan atau karena bukan kehebatanku gitu. Saya tidak bisa sebenarnya itu. Jadi gitu bahasanya, bahasa kasarnya. Kayaknya saya merasa seperti itu sih kalau saya anak pertama. Siapa anak pertama di sini? Saya anak terakhir. Coba tanya kakakmu. Bisa jadi dia merasa seperti itu, Fik. Bisa ya. Itu kan gejala sosial abad 21 sekarang ini. Bisa dibilang kita anak muda 90% pasti merasakan namanya gejala-gejala sosial itu. Kira-kira Fik, selain tidak percaya diri, apa-apa saja ciri-cirinya itu biasa orang yang mengalami sindrom imposter? Kalau kita mau lihat ciri-cirinya, biasa orang yang mengalami sindrom imposter itu pertama selain tidak percaya diri ya, gampang cemas. Gampang cemas. Atau ini juga biasa dialami oleh orang yang terlalu perfeksionis.
dia ketika mengerjakan sesuatu itu begitu sempurna gitu ya, terlalu dia menuntut kesempurnaan sehingga kadangkala justru membuat itu lagi tadi ya, membuat bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu yang sempurna kan, cuma karena dia punya standar begitu tinggi sehingga ketika ada sesuatu yang baru dia kayak enggan untuk melakukan hal itu karena dia begitu takut dia tidak bisa menyelesaikannya atau gimana lah. Jangan menuntut kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Betul sekali. Sip. Terus apa lagi Fik? Selain tidak percaya diri, gampang cemas, perfeksionis, apa lagi? Lebih kepada ini sih ya, takut disebut atau takut realitas aslinya itu diketahui oleh orang lain, karena itu tadi seperti media sosial itu ya. Sebenarnya media sosial itu kan baik, di situ tempat kita bersosialisasi dengan orang lain, cuma itu tadi media sosial itu potensi untuk kita berbohong itu luar biasa. Banyak sekali akses bisa kita untuk berbohong di dalam situ. Sekarang saya bisa tulis status di sini misalnya tentang COVID, bagaimanapun COVID itu penyebarannya dan segala macam, sehingga orang membuat saya pintar ini tentang COVID, tentang ilmu kedokteran. Padahal kan itu saya ambil misalnya dari internet atau segala macam. Kalau saya posting di medsos saya, nah, itu contoh-contohnya bahwa itu kan sebenarnya bisa dibilang hal yang bukan sebenarnya kita pribadi kita tunjukkan di media sosial sehingga membuat bukan real aslinya kita, sehingga ketika orang tanya langsung ke kita jadi takut gitu ya. Jadi kayak sindrom imposter tadi itu bukan saya, itu bukan diri saya yang real, saya tidak bisa melakukan hal itu. Jadi itu sih. Oke. Jadi Fik, sebaiknya kita ini jadi orang yang apa adanya. Betul sekali. Apa adanya di sosial media, apa adanya juga di kenyataan. Dunia maya dan dunia nyata itu sebaiknya apa adanya saja deh, supaya tidak membuat kita itu tadi masuk gejala-gejala toksik, masuk gejala sindrom imposter itu. Dan sebenarnya masih banyak gejala lain. Ini cuma 2 dari sekian ratus gejala-gejala abad 21 ini yang muncul ya. Tapi nanti lah di kesempatan berikutnya kita bahas ya. Oke, dan satu lagi mungkin kita harus jadi orang yang percaya diri. Rendah hati itu boleh, tapi jangan berlebihan rendah hatinya. Ya, segala sesuatu yang over pasti tidak baik. Pasti tidak baik. Pasti tidak baik. Ya. Oke, jadi itu tadi. Jadi kami menekankan di sini kami membahas tentang toxic positivity, tentang sindrom imposter. Bukan karena kami ahli, tapi kami cuma mencoba sharing tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kaum milenial. Karena kami juga kaum milenial, jadi kami juga mencoba sharing lah tentang ini. Bahasanya dalam sosiologi itu kita harus pintar-pintar mencari makna di balik suatu fakta. Ya, oke. Jadi sampai ketemu lagi di topik berikutnya. topik berikutnya. Dah. Oke, dadah, bye-bye. Salam sehat.